gue yakin sih manajemen City juga nggak yakin sama klub ini bakal lolos ke Liga Champions. Iya, betul. Dan akhirnya baru kejadian sekarang sebenarnya. Tapi ya siapa sih yang akan fokus ke Girona nonton di Liga Champions musim depan gitu? Kembali lagi di Skor Radar. Kali ini gue sama Kang Jalu Wisnu Wirajati. Kita berdua aja Kang. Yang semangat dong. Biasanya bertiga nih kalau. Makanya sekarang kita sama kayak Real Madrid, new generation of Skor Radar. Kita akan berdua, akan lebih sering berdua doang. Ngomongnya lebih banyak kalau berdua tuh Jal. Justru itu. Aduh. Karena gue posisinya adalah sebagai host, jadi gue akan ngelempar lebih banyak ke lu Kang. Gak bener ini. Kayak tadi gue bilang new generation of Real Madrid. Kita akan bahas sedikit soal Real Madrid yang baru saja mengunci gelar ke-36. 36, 37. 36. La Liga. Ya enggak? Akhirnya. Dibantu doang itu. Dibantu apa? Dibantu kondisi La Liga ya. Tim-tim La Liga pas terutama Ya Barcelona. iya dong, setiap liga tuh pasti ada ups and downs, ada anomali, ya enggak? Ya memang seperti itu sih. Sebenarnya ya Barcelona ya tidak sejumawa, tidak sehebat tahun lalu lah ya. Betul. Itu menjadi salah satu faktor sih. Mungkin bisa menjadi faktor utama karena seolah Madrid ini tanpa pesaing. Betul. Pesaingnya Girona. Ya udah. Girona 2 kali pertemuan lawan Madrid kalah. Iya. Barcelona 2 kali ketemu Girona kalah 4-2. Aduh. Jadi, nah itu yang kalah 4-2 dari Girona itu yang jadi dua-duanya lagi. 2 kali pertemuan kalah 4-2, kandang dan tandang. Padahal mereka sama-sama tim Catalonia. Iya, sama-sama tim dari Katalan ya. Cuman memang secara sejarah mungkin si Girona lebih muda ya. Iya. Tapi mereka tuh kalau nggak salah baru berapa tahun ngerasain divisi 2. Pokoknya mereka tuh absen di kompetisi profesional tuh 50 tahun. Iya, absen. Dia 1930 apa ya kalau itu baru di kawasan teratas aja 2017. Iya. 2016-17 lah lupa. Itu baru pertama kali ke atas ya. Terus baru ke atas lagi 2 musim lalu ya, 1 musim lalu. Tapi sebelum kita bahas lebih panjang lagi soal Girona, gue bahas sedikit lah soal Madrid. Enggak, ini Skor Radar tuh kan bahas Liga Inggris, kenapa jadi Liga Spanyol? Kita tidak menutup semua kemungkinan Kang. Bahkan kita juga nanti bakal ngebahas tentang Euro. Why not? Ya enggak? Itu lebih menarik. Iya dong. Nanti kita akan bahas spesial buat Euro, tapi mudah-mudahan nanti kalau bahas Euro setnya udah baru, ya enggak? Iya harus. Iya harus dong. Nah, gue mau bahas sedikit soal Madrid. Kan Vini sempat statement lah gitu. Dia bilang kalau ini adalah era barunya Real Madrid gitu. Ya emang iya gitu. Emang banyak. Kecuali Kroos sama Modric. Iya, kecuali Kroos sama Modric. Tapi kan hampir seluruh pemain mereka ya udah berganti lah. Yes. Berganti estafet inilah pemain kendali, kecuali beberapa nama kayak Carvajal, terus juga masih ada Vasquez yang gonta-ganti. Tapi pemain-pemain yang masih stay saat ini punya pengaruh penting buat kestabilan pemain-pemain muda Real Madrid musim ini. Nah, menurut lo apakah Real Madrid musim ini atau beberapa tahun ke depan emang squad ini atau komposisi squad pemain-pemain muda ini emang bisa membawa Real Madrid seperti prime-nya di eranya Cristiano Ronaldo, Toni Kroos. Cristiano Ronaldo cuma 2 kali juara La Liga. Tapi kan Liga Champions-nya 4. Tapi dan juga ya itu di kompetisi Eropa dan Liga seenggaknya nggak pernah lama puasa atau nggak pernah terlalu kesulitan lah. Apalagi Champions League-nya bahkan 3 kali back to back tuh. Nah, menurut lo dengan komposisi squad saat ini bisa nggak nyaingin prime-nya Real Madrid di era itu, di era 10 tahun lalu kali mungkin? Iya, kalau berbicara domestik La Liga sangat mungkin ya. Apalagi kita tahu kondisi Barcelona, faktor non teknisnya sangat berpengaruh ya. Dengan kondisi yang itu mereka tidak bisa seleluasa Real Madrid lah dalam belanja pemain dengan ya apalagi asumsi entah itu Kylian Mbappe atau Salah bakal gabung ke Madrid musim depan. Menurut gua ini menjadi mungkin Los Galacticos era ketiga ya. Los Galacticos era ketiga yang bisa mengantarkan Real Madrid menjadi mendominasi Liga Spanyol seperti era 20 tahun lalu dan 10 tahun lalu. Ya ini mungkin sebuah siklus lah bahwa memang Los Galacticos itu harus dibentuk. Satu, kenapa? Karena saat ini ketika Los Galacticos dibentuk itu keuntungan bukan hanya untuk Real Madrid, tapi secara Liga Spanyol secara keseluruhan. Karena kita tahu bahwa Liga Spanyol sepeninggal Ronaldo dan Messi tidak ada lagi magnet yang membuat nilai banyak pemain ingin tertarik bergabung ke Liga Spanyol. Nah,
jika memang Madrid mendominasi, ya itu mungkin di satu sisi buat penggemar bola kebanyakan lah ini mah Liga 2 tim doang gitu. Tapi di sisi lain buat domestiknya sendiri ini sangat menguntungkan, dan kalau menurut gua memprediksi dengan masih adanya Jude Bellingham masih usia sekitar masih 20 bawah, Vinicius Junior juga demikian. Menurut gua Real Madrid punya potensi mungkin untuk menyamai era di mana ketika 20 tahun lah di Los Galacticos pertama ya. Kalau Los Galacticos kedua kan kita tahu bahwa secara liga domestik mereka hanya 2 kali juara, tapi secara Liga Champions lebih banyak. Tapi menurut gua mereka akan lebih banyak berjaya di liga domestik sudah prediksi gua. Tapi sepengetahuan lu kan lu sudah ada di dunia sepak bola cukup lama ya, bahkan dari gua TK lu udah menganalisa sepak bola gitu ya. Nah ini gua mau tanya nih Kang, apa ada nggak sih klub yang sukses long term gitu ya, dengan dimulai dengan berisikan pemain-pemain muda gitu kan? Real Madrid ya, Modric mungkin akan selesai di musim ini, Toni Kroos paling nambah 1 musim ya. Udah tuh sisanya kayak Nacho cabut gitu-gitulah, sisa lah, abis lah pokoknya inti sisa-sisa squad di era prime-nya Madrid dan mulai era baru gitu. Nah dengan era baru ini kan kayak tadi kita bilang banyak pemain-pemain yang masih 20 tahun, Arda Güler masih muda banget, terus juga belum lagi nanti ada Endrick, terus paling nanti ada Kylian Mbappe yang secara usia lebih senior dan pengalaman pun lebih matang gitu daripada pemain-pemain Madrid lainnya gitu. Dengan komposisi squad yang bisa dibilang muda, bisa nggak sih mereka konsisten untuk membuat Real Madrid ini untouchable gitu? Iya, kalau untouchable pernah nggak ada contohnya nggak dulu gitu misalnya? Ya contohnya paling gampang Manchester United lah. Okay, bagaimana mereka Ferguson menggunakan Class of 92 sempat dikritik oleh Graham Souness, kamu tidak Graham Souness atau siapalah pokoknya legenda Liverpool, kamu tidak akan pernah memenangi gelar juara dengan para pemain muda, dan terbukti. Akhirnya justru kita lihat bagaimana Gary Neville, Philip Neville di belakang, kemudian ada David Beckham, Paul Scholes dan juga Nicky Butt di lini tengah bermain begitu dominan, bahkan merajai Premier League sepanjang era 90 sampai 2000-an Jap. Dan ini bisa saja terjadi di Real Madrid, apalagi kita tahu tadi kita sudah singgung kondisi Barcelona pun masih labil, sementara Atletico ya being Atletico lah, walaupun kerap menyulitkan ya, tapi prestasinya sementok-mentoknya peringkat 3 gitu loh. 1-2 pasti didominasi oleh Barcelona, walaupun musim ini sedikit berubah konstelasinya. Tapi menurut gua tetap apapun persaingan, tetap yang nanti ke depannya pesaing Real Madrid itu cuma Barcelona. Oke. Nah, sekarang kita ya udahlah bahas Real Madrid dengan minim celah lah bisa dibilang musim ini. Di Liga mereka juga cuma 1 kali kalah so far. Sampai mereka mengunci gelar ini cuma 1 kali kalah. Terus juga Liga Champion, tapi kan kita nanti mungkin tayangnya setelah Liga Champion kali ya ini. Kita nggak tahu hasil dia lawan leg kedua lawan Munchen seperti apa gitu. Ya tapi seenggaknya keunggulan lah, dia punya moral boost dibandingkan Bayern yang sebelumnya kalah lah Stuttgart kan. Betul. Nah, yang mau gue bahas selanjutnya adalah kisah Cinderella yang selalu ada di sepak bola gitu. Kali ini datang dari Spanyol, klub bernama Girona. Ini sebuah fenomena baru, bahkan namanya mungkin ya terdengar baru beberapa musim lalu ketika mereka tiga musim terakhir ketika mereka berhasil promosi ke La Liga. Kedua kalinya ya. Segunda terus langsung ke La Liga gitu. Bahkan mereka kembali bermain, maksudnya ikut kompetisi itu 2006 di kasta keempat. Berarti itu kan masih apa ya namanya? Masih belum termasuk profesional ya Kang? Belum. Tapi mereka cuma jangka waktunya 2006 2007 10 tahun baru masuk pertama kali mencicipi, terus kemudian terdegradasi ke Segunda lagi. Berarti apa ya, jalan mereka tuh kisahnya hampir sama dengan kayak Union Berlin di Bundesliga dalam beberapa 10 tahun terakhir lah bisa dibilang. Fenomenanya sama gitu. Nah, sekarang musim ini puncaknya mereka sempat menguasai papan atas peringkat 1 lumayan cukup lama sebenarnya. November di awal-awal musim juga. Tapi sekarang peringkat 2 kembali lagi. Sempat tergeser peringkat 3, tapi sekarang kembali peringkat 2 sejauh ini. Bahkan mengalahkan Barcelona juga seperti yang kita awal. Dan lolos Liga Champions. Nah, sebelum kita bahas tentang Champions League, lu ngelihat tim seperti Girona ini kayak gimana Kang? Lu pernah nonton gak sih permainan mereka? Ya kalau masa pengamat sepak bola nggak nonton, ya jelas nggak nonton lah. Nggak. Gini.
Girona ini sebuah paket yang memang dibutuhkan di sepak bola modern, Jap. Ya. Kita tahu sepak bola modern itu adalah sepak bola kapitalis. Bagaimana tim-tim yang bermaterikan uang banyak, dana besar dan juga materi pemain biasanya mendominasi. Dan itu sudah terbukti bagaimana Lyon ketika era 2000-an, kemudian sekarang PSG di Paris, dan kemudian juga di beberapa juga kita lihat di Inggris ya, yang juara itu doang kan, dalam artian ya Arsenal, Manchester United, ya sekarang City lah yang mendominasi. Namun ini ada kaitannya dengan City. Salah satu kunci Girona sukses adalah bagaimana ketika dia bergabung ke konsorsium City Football Group. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat pemain-pemain yang ada di Girona saat ini adalah pemain-pemain pinjaman dari klub-klub yang berada di CFG. Savio contohnya, kan dia pemain Troa ya. Troyes lah kalau orang Indonesia bilang. Bacanya Troa dong, lu jangan. Troa. France ya? Kok Frank Troa? Dari France ya? Dari France, ya dari Prancis. Nah, ini menjadi salah satu pilar kunci kan. Kemudian bagaimana si Garcia di lini belakang, dan juga bagaimana kecermatan manajemen. Walaupun mereka bergabung dalam City Football Group, tapi manajemen mereka ternyata meraki juga. Cuma budget cuma 20 M. Ya akhirnya mereka harus bagaimana memutar otak supaya bisa mendapatkan pemain yang dibutuhkan. Ya kita lihat bagaimana Daley Blind, Gazzaniga didapat secara murah bahkan gratis. Dan ini menurut gua salah satu kuncinya ada di Michel. Nah, pelatihnya. Ini gua akan sedikit menyorot soal Michel. Ya entahlah, mungkin seperti kebanyakan pelatih ya. Rata-rata pelatih yang hebat justru bukan pemain yang hebat juga. Gue sempat kaget nih. Xabi Alonso enggak lah, Xabi Alonso hebat. Iya kan, banyak kan ya, kayak Mourinho segala macam. Jurgen Klopp. Nah, Ancelotti ya enggak nomor 1 juga kan, tapi maksud gue gini. Dalam artian gue juga sempat ketukar nih Michel gue yang yang gue nonton Piala Dunia 94, ada Michel juga namanya. Ternyata beda. Nah, ternyata Michel yang beda nih. Nah, gue lihat dari gaya permainan sebenarnya ini ada sebuah gaya yang sangat atraktif menurut gue. Ya kita lihat bagaimana expected goal dan juga possession Girona menjadi salah satu yang tertinggi kan di La Liga. Ini gaya permainan mereka yang mengandalkan 2 pemain sayap. 4 pemain sayap ya, termasuk wingback. Bagaimana pola 3-4-3 yang menjadi dasar baku dari Michel ini bisa bertransformasi menjadi 4-2-3-1 ketika melakukan penyerangan. Bagaimana Daley Blind dan juga Miguel Gutierrez, kemudian di sayap ada Savio dan siapa yang orang namanya aneh tuh sebelah sisinya, si Dobrik. Bukan, itu striker depan. Ya bagaimana. Nah tapi ya strategi yang diterapkan menurut gua, strategi yang diterapkan oleh Michel ini sangat cocok dengan pemain yang ada di Girona. Kita lihat bagaimana switch side begitu mulus, dan ini menjadi salah satu kunci ketika para pemain sayap bermain melebar, para pemain fullbacknya mereka menjadi inverted winger di bawahnya untuk menutup di ruang tengah. Dan menurut gue ini menjadi kombinasi yang sangat bagus, kecuali lawan Real Madrid ya. Sementara lawan tim-tim lain sangat kesulitan ketika menghadapi Girona. Jadi 2 faktor ini yang menurut gua menjadi hal sangat penting. 3 faktor ini. Yang pertama adalah gabungnya ke CFG. Kemudian kedua, keberadaan Michel yang bisa memanfaatkan dengan baik segala kepercayaan. Yang ketiga adalah keleluasan dari manajemen. Kenapa aja? Michel itu adalah sebelumnya di mana Huelva sama Vallecano apa Sociedad, juga pelatih yang spesialis mengantarkan timnya lolos dari divisi Segunda. Tapi ketika performa buruk di tengah musim langsung dipecat. Sementara di Girona dia di pada musim pertama kalau tidak salah hampir berada dalam battle of relegation lah. Tapi tetap dipercaya dan terbukti akhirnya saat ini untuk kali pertama dalam sejarah mereka lolos ke Liga Champion. Jadi 3 faktor inilah yang membuat Girona menjadi kuda hitam yang sangat memuaskan lah buat para pencinta sepak bola kebanyakan. Ya termasuk juga striker Taman Mereka Artem Arcem itulah di Spurs kepake, di Bayern juga pilihan kesekian. Sekarang ini menjadi pembuktian. Itu dia menemukan klub dan pelatih yang tepat. Ya pelatih yang tepat. Sepertilah kadang-kadang jodoh tuh emang suka kayak gitu, suka jorok. Ya tapi kebanyakan striker kayak gini pun juga kadang one season wonder. Bisa jadi. Iya, tapi kan gini, makanya ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi Girona musim depan dengan keberadaan banyak pemain yang statusnya pinjaman ya. Betul. Nah, sebenarnya indikator
tantangan terberat bagi Michel adalah musim depan ketika mereka para pemain cadangan itu apakah akan dipinjamkan lagi kan kita menjadi tanya itu kan faktor eksternal. Yang kedua adalah mereka berkompetisi level Eropa. Betul. Apakah tim dengan kapasitas stadion yang terbilang minim untuk di Liga Champions bisa menjaga stabilitas bermain 2 kali dalam seminggu gitu. Nah, ngomongin tadi dia akan berkompetisi di level Eropa. Kan ada sedikit polemik lah. Banyak yang bilang kalau dia tidak akan bisa bermain di Champions League karena status kepemilikan yang sama dengan Manchester City. Di yang tadi kita sebutin dari tadi mereka tergabung dalam CFG, City Football Group, di mana beberapa tim-tim yang under CFG gue sebutin Manchester City Premier League itu ya pasti sebagai holding lah. Holding 100% kepemilikan. Terus juga ada New York City dengan 80% kepemilikan, Melbourne City FC 100% juga, Yokohama F Marinos 20%. Terus juga ada Montevideo City Torgu. Ya itu kan di luar Eropa semua. Itu 100%. Girona 47%. Terus juga ada Sichuan Jinju Chinese Super League itu 28%, Mumbai City FC 65%, Lommel SK dari Belgia itu divisi B 100%, ES Troyes AC Ligue 1. Troa dong. Oh iya Troa sorry. Troa AC Ligue 1 2020 mereka akuisisi 100% kepemilikan dan juga ada klub Bolivar dari Bolivia. Itu partner klub. Nah, ada 2 lagi sorry. Ada Vannes OC dari divisi 3-nya Liga Prancis. Ngapain ngomong kan ada di grafis. Palermo. Oh ya. Iya. Dan Bahia. Itu. Ini biar lu tahu aja Kang info kalau gue ngasih info aja gitu, info penting. Nah, kan banyak pertanyaan yang bilang kalau emang bisa mereka punya kepemilikan atau di bawah badan hukum yang sama itu tampil bermain di Liga Champions gitu. Karena ada aturan di UEFA masalah Champions League itu ada di boleh ada 2 klub 5, yang konflik of interest ya. Betul. Pernah kejadian Chelsea sama Zenit kalau tidak salah atau apa gitu gue lupa. Nah itu kan dilarang gitu. Tapi ada juga beberapa penjelasan tentang ya kalau mereka sebenarnya tidak City Group itu di Girona tidak ada posisi saham mayoritas. Dan itu sebenarnya diperbolehkan. Menurut lu gimana sih Kang sebagai gue nih orang awam gitu ya, gue nggak ngerti sama sekali, ini kan termasuknya teknis, sangat teknis gitu, bahkan ada di aturannya UEFA segala macam. Nah lu pasti sudah riset kejadian ini dan menurut lu dari kayak mana lu yakin gue tadi kan lu riset dengan buka Candy Crush baca itu gue baca doang. Gimana Kang lu melihat kasus kalau dengan melihat tadi benar yang katakan lu Jap, bahwa ya dengan kepemilikan yang saham yang bukan mayoritas ya ini seharusnya bukan menjadi masalah ya dalam artian, tapi di sisi lain ya ini kita kembali ke titik awal aja. Gue yakin sih manajemen City juga nggak yakin sama klub ini bakal lolos ke Liga Champions dan akhirnya baru kejadian sekarang sebenarnya. Ya menurut gua sih kalau di dengan komposisi yang bukan mayoritas, apalagi kan kita kalau dilihat dari komposisi saham sebagian besar adalah dimiliki oleh Football Girona termasuk pemerintah kotanya. Menurut gua ini pasti UEFA akan melihat ini sebuah pengecualian, dalam artian pengecualian yang dibenarkan bahwa tidak ada. Toh kita lihat bagaimana Red Bull Leipzig sama yang Rosenborg Vienna juga sempat berkompetisi di Eropa, toh aman-aman aja. Yang Salzburg. RB Salzburg sama RB Leipzig berkompetisi di level Eropa, dan menurut gua kasus Girona pun akan demikian sih Jap. Ya kalau gua baca di beberapa media kalau kasus untuk Leipzig dan Salzburg mereka itu adalah jadinya sponsorship yang sama Red Bull gitu. Tapi walaupun di Leipzig sebenarnya kepemiliknya adalah Red Bull. Iya, tapi itu asalkan di manajemennya itu tidak ada persamaan orang atau secara personal atau secara hukum yang maksudnya terjun langsung mengatur klub itu dengan orang yang sama. Nah itu baru tidak dibolehkan. Kalau di sama loh kalau ini. Kalau Pep Guardiola. Iya, saudaranya kan. Pep Guardiola tapi kan harus dipanjangin. Pere Guardiola. Ya menurut gua sih ya Pak, kalaupun memang akhirnya itu dipermasalahkan langkah paling mudah kan sebenarnya hanya perubahan struktur manajemen. Betul. Menurut gue itu no issue lah. Ya yang penting kan katanya asal mereka itu tidak dalam satu financial report yang sama. Betul. Terus juga pokoknya dengan ngejalan klubnya sama gitu. Ini kan manajemennya juga orang-orangnya beda. Terus juga cara mereka menjalankan klubnya juga beda. Jadi cuma support uang sebagai sponsorship lah sebenarnya gitu, dan kepemilikannya pun
nggak di atas 50% gitu. Jadi bisa dibilang minoritas gitu. Dia kan 44% ketika Girona ada di Segunda, terus nambah 47% ketika berhasil promosi ke La Liga kan. Gitu. Mungkin udah membaca situasi ini juga kali kan. Ya pasti juga nanti dilepas juga lah. Ibaratnya venture capital. Betul. Investasi untuk value-nya naik dijual gitu. Tapi kalau menurut pendapat lu pribadi nih Kang, dengan aturan UEFA seperti ini gitu, kan ya kita tahu lah sekarang banyak pemilik klub yang punya klub itu aja. Bahkan di liga kita pun juga sebenarnya kalau ditelusuri ya orangnya itu aja ya kan. Cuma kita bahas Eropa lah, kita skor radar bukan Discord. Iya, mama main saham aja. Iya, nah, tinggal termasuk Redcliffe kan. doang. Redcliffe kan juga kemarin permasalahannya itu ketika dia mengambil MU, apakah nanti akan jadi berbahaya untuk aturan UEFA karena Nice juga punya potensi untuk bermain di Eropa gitu. Menurut lu aturan ini sebenarnya benar atau sebenarnya ya perlu gitu? Aturan ini benar tapi jadi pasal karet lah mungkin yang paling benar. Karena gini, dalam artian kenapa? Karena kan gini, Jap, lu adik gua tuh. Iya. Kita punya klub. Nah, ini gua lagi butuh poin nih, masa lu nggak mau ngasih? Nah gitu kan. Itu akan sangat mungkin terjadi. Nah, UEFA menghindari konflik-konflik of interest seperti itu, Jap. Tapi ya memang ketika memang sudah menyentuh secara manajerial, itu kan dalam tanda petik juga aturan itu bisa diakalin juga, dalam artian ya tinggal lu aja, lu nggak usah masuk deh, lu kan adik gua, mending lu cari teman lu yang bisa diituin. Nah ya Girona pun sekarang kan melakukan itu sebenarnya kan, disupport pemain-pemain pinjaman oleh City gitu, dari beberapa klub gitu. Betul. Dan buktinya bisa membuat mereka bersaing di papan atas gitu. Mungkin itu juga yang ditakutin kali. Ya mungkin ketika mereka nanti bertemu misalkan di semifinal, jadinya enggak dong. Ya kepanjangan semifinal, tapi kan ya siapa tahu kan. Kan gini aja, musim depan tuh kalau nggak salah udah mulai liga kan bentuknya. Ya, udah bukan round robin lagi kan. Dalam artian gini, Jap. Kan ketika peminjaman ada beberapa klausul, can play in cup competition, can play with own team atau segala macam. Nah itu yang mungkin yang bisa diatur di situ. Ya ini juga aturan di regulasinya juga nggak detail jelas ya Kang. Jadi cuma ngasih tahu kalau ya dengan pemilikan yang sama atau badan hukum yang sama itu tidak boleh bla bla bla. Tapi kan nggak dikasih tahu batasan-batasannya itu apa gitu ya. Jadi masih bisa diakal-akalin. Yang jelas kan memang dalam artian kan kalau dulu bukan Zenit atau Chelsea sama itu kan funding sepenuhnya dari Abramovich. Kalau ini kan Girona tetap pendanaan operasionalnya dari mereka sendiri. Betul. Walaupun tergabung dalam grup CFG itu aja sih. Ya jadinya kayak RB itu kan juga ngakalinnya kayak gitu kan, ketika mereka sedikit masalah untuk bermain di UEFA ya mereka ngakalinnya dengan tamengnya adalah ya gue jadi sponsor buat dua klub ini tapi gue tidak menjalankan secara operasional langsung terhadap dua tim ini, jadi itu masih diperbolehkan gitu, jadi masih banyak celah gitu. Tapi ya siapa sih yang akan fokus ke Girona nonton di Liga Champions musim depan gitu? Ya sesimpel-simpelnya Cinderella terakhir adalah Leicester kan? Leicester 2015. Iya. Toh ketika masuk di Liga Champion mereka bubuk juga kan. Betul. Ya Girona pun kurang lebih menurut gua akan sama seperti itu sih, Jap. Ya apalagi dengan komposisi pemain yang kayak sekarang, apalagi dan juga tadi lu bilang manajemennya juga pelit. Maksudnya buat datengin pemain atau segala macam berhemat. Kan nggak bisa gitu buat tim yang berkompetisi di level Eropa dan di liga ingin mendominasi juga, itu akan sulit gitu kan. Ya kita lihat aja nanti gimana nasib Girona dan Manchester City. Gua rasa sih pasti ya pelanggaran FFP aja bisa diakal-akalin sama City, masalah beginian doang nggak bisa diakalin. 115 tuduhan aja bisa tuh diakal-akalin sampai sekarang. Lagian juga kalau City lawan Girona ya prediksi udah ketahuan juga. Ya udahlah. Semoga yang terbaik aja, asik buat mereka. Tapi yang jelas gue berharap tim-tim seperti Girona ini akan selalu ada lah tiap musimnya. Entah di liga manapun, supaya memang marwah sepak bola sebagai kompetisi yang seru, fair play. Lebih ke arah fair play sama asas adil itu tetap ada aja. Iya, betul. Sama kayak perjuangan Bayer Leverkusen ya. Yang akhirnya juara setelah pertama kali setelah klub berdiri 120 tahun ya. Ya sekitar lah pokoknya. Ya pokoknya seumur obat nyamuk itulah. Iya betul. Bayer Leverkusen. Bukan Bayer Leverkusen. Lebih menarik nungguin Bayer Leverkusen di kompetisi Eropa akan seperti apa. Ya apalagi Alonso-nya juga akan bertahan. Itu dia. Kalau menurut kalian gimana skorer melihat kasus ini? Apakah Girona atau Leverkusen yang lebih mengejutkan? Betul.
tulis aja di kolom komentar dan nantikan episode-episode kita selanjutnya. Mudah-mudahan nanti segera ganti set baru. Amin. Gue Fajar Zul pamit, Kang Jalu pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.